Sejak 78 sudah mulai buka pesantren. Ya, disebutlah oleh orang santri sukses katanya. Maka kita bisa bikin pondok lagi, bisa banyak lagi santri ke kita. Tetapi bermainnya di pengetahuan otak aja gitu. Kolbu nggak diurus. Antara lain, kalau menyampaikan agama, ceramah, ngaji kitab, dalam hati selalu ada, kira-kira dapat imbalan apa? Itu manusiawi. Tapi ada hal yang manusiawi yang diikuti, ada yang dikontrol. Buktinya kalau kita selesai ceramah di satu daerah, pulang, lalu kita nggak diberi apa-apa, sebelum belajar ma'rifat, muncul dalam hati, gua tandain lo, kalau ngundang lagi nggak bakalan gua terima. Lo nggak punya pengertian sama gua. Kira-kira cuma saya atau kawan-kawan pun begitu? Jujur aja. Setelah belajar ma'rifat, belajar menjadi pengamal zikir yang ini, adalah perbedaan. Ada perbedaan. Nah, itu bukan sesuatu yang datang ujuk-ujuk itu. Ada ilmunya itu, ada disiplin ilmunya, ada aturan mainnya, ada sistemnya itu. Nggak semata-mata talenta ya. Ini sih udah bawaannya aja, supi gitu. Enggak. Siapa yang nggak tahu yang namanya Sayyidina Umar? Umar dulu sebelum iman berani nggak mengatakan Umar soleh sejak kecil, berani nggak? Hah? Dia luar biasa jagonya. Yang namanya mateni mungkin kerjaan sehari-hari. Yang namanya minum-minuman, yang namanya dan naik kuda aja saya sebut. Tapi setelah taubat, bagaimana perubahan orang yang kalbunya sudah bercahaya, bernurani, dengan orang yang belum bercahaya. Bukan hanya ulama yang harus menjadi memahami, mempelajari, memahami, mengamalkan ilmu ini, bukan hanya ulama, pengusaha, atlet, politikus. Saya pernah menyebutnya dalam kajian-kajian hikam di pondok saya pada bulan Ramadan. Pemahaman dan pengamalan al-hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci sukses di segala bidang kehidupan. Saya menyingkatnya ibahat mandimi lakdatik. Ibahat mandimi lakdatik. I ibadah. I iman. Dalam hal iman. Andai mengamalkan apa yang ada di dalam Miftahus Sudur ini, maka imannya akan mencapai tingkat ma'rifat. Ba ibadah. Dari biasanya sholat awal akhir waktu menjadi awal. Dari senang sendiri menjadi senang berjamaah. Dari tengah malam senangnya tidur menjadi mau sholat tahajud hajat. Dari sholat ingin diberi imbalan sekarang menjadi ikhlas. Ada pergeseran itu, pergeseran. Ibahat kesehatan. Mohon maaf, kadang orang bertanya, Pak Jajan begitu capeknya, lari sana lari sini, kok kelihatannya masih kuat aja? Alhamdulillah. Antara lain karena kalbu kita terus dituntun, didorong untuk selalu mengingat Allah. Antara lain. Nah, ibahat man, keamanan, di pendidikan, mi ekonomi, lak akhlak, da budaya, tik politik, akan beda. Orang yang sudah diperbaiki kalbunya dengan yang belum diperbaiki kalbunya akan beda. Nah ini lihat, sebagaimana kalimat la ilaha illallah yang digunakan dengan sistem teruji, dengan metode teruji, membersihkan si zakir, si orang yang melakukan dari syirik jali, juga mampu membersihkan dari syirik khafi. Itu penyakit-penyakit kalbu. Wa taj'aluhu khalisan mukhlison. Ia bersih dan mampu membersihkan. Membersihkan orang lain
memiliki power daya. Mengajar kalau hanya dengan mentransfer ilmu kognitif, yang mencetak murid kita menjadi orang berpengetahuan saja. Tapi bila mana dilambari dengan dakwah birruh, taklim birruh, mengajar dengan pantulan cahaya Allah disedot oleh kita, dari kita pantulkan pada orang lain, bekasnya akan berbeda. Ya, sebenarnya bukan hanya jurusan dakwah usuluddin, semua memerlukan, tidak ada yang tidak memerlukan. Kalau kita tanya, hei, yang harus ikhlas sebagian orang atau semua? Semua. Yang harus takwa sempurna? Semua. Maka yang harus memperdalam ihsan? Semua. Ihsan include di dalamnya adalah tasawuf tarekat. Tasawuf tarekat. Wa aidan inna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimah yang ini tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyah. Tujarridul quluba, mentajridkan kolbu. Mengambil apa mentajridkan maknanya? Menetralisir boleh. Ya. Menetralisir. Ya, jadi Al-Mukarramin tidak, saya mohon sekedar membantu membaca, tapi membantu menggali juga terjemahnya, pemahamannya. Saya sudah sejak dulu senang kerja kolektif ya. Enak kerja kolektif itu. Coba sepak bola sendiri ya. Capek Pak. 5 menit mati. Operan aja 11 orang enak. Tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyah. Dari penghalang-penghalang yang terkait dengan keunsuran. Kita sering bicara unsur. Bapak-bapak unsur desa, unsur kecamatan. Sekarang unsur diri. Sering disebut unsur diri adalah unsur jasad ini. Anasir yang menjadi jasad kita adalah tanah, angin, air, api. Tanah, angin, air, api. Dalam diri kita ada tanahnya. Tidak langsung tanah menjadi diri kita, tapi tanam-tanaman yang tumbuh di tanah. Nasi kita makan, buah-buahan kita makan, lain-lain kita makan, itu unsur tanahnya. Unsur air, dalam diri kita tidak ada air, mati kita. Konon ada yang menyebutkan kurang lebih 40 mineral dalam diri kita ini. Bagaimana Allah membuat bermacam-macam air yang berbeda fungsi. Seperti mobil saja, mobil airnya macam-macam, bensinnya atau solarnya, olinya, dan lain sebagainya, gemuknya. Begitupun dalam diri kita. Apa sama air untuk mengatur mata dengan air yang di hidung? Tentu beda Pak. Energinya beda. Masya Allah. Nah, apalagi unsur api, panas dalam diri kita. Unsur angin, kalau tidak ada angin, bagaimana jantung bisa memompa darah? Itu semua sering menjadi hijab. Sering menjadi hijab. Contoh, ya, jam 2, jam 3 baiknya sholat malam. Tapi mata nariknya ketidur. Hari-hari tertentu baiknya saum, tapi perut nariknya pengen makan, merokok dan lain-lain. Ini hujubil ala ikil unsuriyah. Wa tuzakkin nufusa, dan membersihkan nafsu-nafsu, jiwa-jiwa, ruh-ruh, kolbu-kolbu, anir radzaili, dari sifat-sifat yang tercacat, sifat-sifat kehinaan, wasifatil hayawaniyati, dan sifat-sifat kehaiwanan. Mohon maaf, istilah hewan di kita ini terlalu apa ya? Terlalu dipojokkan bahwa hewan adalah binatang ternakan.
Al-insan hayawan. Insan itu hayawan, makhluk yang bernyawa. Hayawaniyah itu. Ya. Makhluk yang bernyawa, wasifatil hayawaniyah, dan tarikan-tarikan kemahlukan, sifat-sifat kehaiwanan dalam diri kita. Itu harus dibersihkan. Alatnya adalah zikir. Alatnya adalah zikir. Contoh, Idul Adha. Fasolli li rabbika wanhar. Tafsir biasa, tafsir ilmu zahir, sholli, sholatlah 2 rakaat. Idul Adha. Wanhar, potonglah hewan kurban. Tapi kalau masuk ke wilayah tasawuf, fasolli edum. Kamu harus selalu mendawamkan taqarrub ilallah. Dalam setiap denyut jantung, dalam setiap napas. Tidak boleh ada napas denyut jantung yang kosong dari ingat kepada Allah. Wanhar, dan potonglah. Ya, apa yang harus dipotong? Nasutal budni, sifat kehewanan, sifat keuntaan, sifat kekambingan, sifat kekerbauan, sifat kelembuan dalam diri kamu sekalian. Wanharnya begitu, lihat dalam tafsir Al-Jailani. Memahami Quran seperti hanya kita membuka kelapa. Ada yang sampai kulit luar, sabutnya, ada yang mampu menembus tempurungnya, mengambil dagingnya, mengambil saripatinya. Wahai para ilmuwan Indonesia, ya, bercerminlah di mana posisi kita. Wahai para ulama, bersyukurlah kita dihormati oleh orang, disanjung oleh orang, dan lain sebagainya. Tapi bercerminlah sebenarnya kita berada di posisi mana. Baik. Apalagi wa takshifu lidzakiriha 'ala dawami, dan bagi orang yang mengamalkan zikir, zikir bermetoda yang dimaksud. Zikir yang bertarekat. Tarekat itu metoda, cara. Di Indonesia, termasuk di Malaysia, di mana-mana, masih banyak orang yang menganggap tarekat itu aliran. Bahkan sering ditambah dengan kalimat sesat dan lain-lain. Nah, perlu saya angkat sedikit. Piring bekas makan. Makannya pakai ikan peda, sambalnya sambal terasi. Kira-kira wangi apa bau? Insya Allah bau. Cucilah oleh anak umur 3 tahun yang belum tahu cara mencuci. Bersih apa enggak? Ya. Sebut saja namanya kalau di Sunda, anak kecilnya si Neneng. Mama, mali. Neneng yang mencuci piringnya. Ya nak, dicucilah oleh dia. Enggak bersih. Kenapa? Karena belum tahu cara. Dicuci oleh mamahnya, bersih. Karena tahu cara. Sekurang-kurangnya 3 bahasa lah sambungkan. Cuci piring pakai cara. Cuci baju pakai cara. Cuci mobil pakai cara. Cuci kolbu pakai cara. Itu bahar basit tuh. Sama aja dengan lagu lir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wisang, ilir, taijo, yoroyo, tasenggu, kemanten. Kok orang Sunda bisa belajar? Cahangon, cahangon, peneno bling bling kue, lunyu lunyu, yo peneno, kanggo su dodot, dodot iro, kumitir badah ing pinggir, dondomino, jerumateno, kanggo sebo, kus, mongpung padang, mongpung. Surau, surau, apa jejen itu lagu anak kecil dibawa-bawa ke stain. Siapa bilang lagu anak kecil? Lagunya Kangjeng Sunan Kalijogo. Tapi dengan lirik yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Dalam itu, dalam itu.
Cahangon, para pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kades, pengurus pendidikan, pokoknya semua deh, ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, semua aja lah. Ya. Penekno bling-bling gue. Ayo cepat ambil buah bling-bling. Memangnya darah tinggi? Memangnya ngidam? Bukan. Bling-bling pojoknya 5. Kok 5? Silakan Anda ke Afrika, nyari bling-bling pojoknya 4 nggak ada. Bukan sombong, saya baru pulang dari Turki. Nggak lihat saya bling-bling di sana yang pojoknya 4 nggak ada. Pojoknya berapa? Bukankah itu isyarat bahwa kita harus bergerak, menggerakkan diri sendiri dan umat untuk mengamalkan rukun Islam? Ya, dodo tiro kumitir bedahing pinggir. Bajumu walibasut takwa. Takwamu, ibadahmu, imanmu sudah banyak robek-robek. Jangan panik, jangan marah. Dondomino cirumatino. Yuk kita jahit lagi. Ini mengadakan kegiatan seperti ini dalam rangka Dondomino cirumatino. Perbaiki lagi, perbaiki. Dalam itu makrifat itu, Masya Allah. Saya sambung lagunya dengan lagu rukun Islam yang saya buat, sama nadanya sama. Kembali tadi, cuci piring pakai cara cuci baju, cara cuci mobil, ke cara cuci hati. Iya ya, pas juga. Baharnya basit. Yuk kita pindah kemana sekarang? Ke bahasa Inggris. Cuci piring pakai metode cuci baju, cuci mobil, cuci kalbu. Gitu aja lah ngajinya, nggak usah tegang, ilmiah banget, capek Pak. Ini aja lah pakai. Nah sekarang Arabkan yuk, cuci piring pakai tarekat, cuci mobil kata cuci baju, cuci kolbu, surah iyo. Coba Anda cuci mobil nggak pakai tarekat. Saya panggil santri, Ta'an Iksil saya rotinam syekh, kata santri saya. Cuci mobil saya, siap. Saya nggak nanya dulu kamu bisa apa enggak. Tahu-tahu celana lepis yang ada sletingnya dipakai. Akhirnya mobil saya jadi lecet. Nggak salah santri, salah saya yang nyuruhnya. Coba nggak tahu cara. Cuci mobil aja, cuci baju aja udah pakai metode cara torikot. Apalagi cuci? Ya, pakai metode. Nih lihat. Saya lanjutkan. Bagi orang yang mengamalkan zikir tersebut alat dawam secara istiqomah, zikir jahar la ilaha illallah ada waktunya sekurang-kurangnya ba'da sholat fardu 165 di antara metode, bukan satu-satunya, di antara sekian metode yang tersebar di Indonesia saja yang kurang lebih tercatat 46 di antaranya adalah mengamalkan la ilaha illallah 165 ba'da sholat fardu sendiri atau berjamaah. Sedangkan zikir khofinya dilatihnya ba'da sholat, terserah mau berapa ratus, tetapi nantinya setiap denyut jantung diisi dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sedang berdiri duduk terlentang, sedang keadaan segala ada, kaya raya, keadaan menengah atau keadaan kolaps sekalipun, tetap berzikir kepada Allah alat dawam. Tiap denyut jantungnya diisi dengan Allahu Allah di dalam kalbunya. Wal ikhwasidki, dan benar sesuai aturannya yang telah teruji. Wal ikhlas, tidak karena ingin imbalan apa-apa dari Allah. Zikirnya bukan zikir cari pahala, tapi zikirnya zikir ingin kebersihan kolbu. Allah akan memberikan al-ulumal laduniyah. Tadi sudah disampaikan.
ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi yang disebutkan ilmu laduni bukan ilmu ujug-ujug, nggak nyantren, nggak sekolah, pinter langsung, nggak begitu. Saya salah seorang pembahas ilmu laduni di Jawa Barat di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun membimbing mahasiswa pasca dalam hal ilmu laduni. Saya katakan, hemat saya ilmu laduni definisinya adalah orang mencari ilmu lama, biayanya banyak, fisiknya sudah capek, diamalkan oleh dirinya, ditularkan pada orang lain, menggerakkan orang lain dengan ikhlas, tidak ingin imbalan, kedudukan dan macam-macam, maka Allah berikan ilmu limpahan kepada dia. Kalau nggak keberatan diulang definisi ilmu kata Pak Jejan. Apa katanya? Ilmu laduni. Agak sulit ya. Jadi orang belajar. Ada orang yang mengandalkan seadanya hasil otaknya, membaca, mendengar, meneliti. Ada orang yang selain membaca, mendengar, meneliti, maka ia melakukan zikir dan ia diberi limpahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asrarul ghaibiyah. Maaf, beribu maaf. Kalau ada di antara peserta yang sudah lebih tinggi ilmunya dari saya, luruskan saya. Karena mungkin salah, saya pun masih salah paham. Kalimat asror di tanah Jawa, jujur, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, kira-kira asror lebih terkenal di bidang apa itu? Ya ilmu asror, jurus jarak jauh, asror. Jawa Barat begitu asror. Apalagi gaibiyah, ilmu gaib. Nih lihat ilmu gaib, ngambil botol dari jauh. Maaf, beribu maaf, bukan itu yang dimaksud di dalam hal ilmu zikir. Bukan asror begituan, itu main-main masuknya. Kok Pak Jejen berani ngomong begitu? Saya mantan orang begitu. Ya, jadi kalau saya ngomong nggak menyinggung orang. Saya pernah jadi guru ilmu begituan. Disebutkan asrorul ghaibah adalah gitu aja. Jangan tersinggung. Bapak yang ahli di bidang begitu jangan tersinggung. Silakan. Saya pernah jadi. Dikira ilmu asror ghaibah itu. Bukan. Ini berkembang ini. Wa tashhadu wa tusyahhiduhu, boleh, anwa'at tajalliyah, dan zikir yang bermetoda, bertarikat, yang diterima dari gurunya yang punya kelayakan, yang disebutkan mursyid, diamalkan secara dawam, benar dan ikhlas, menghasilkan anwa'at tajalliyatil ilahiyah, menghasilkan tajalli ketuhanan. Mohon maaf, syukur kalau yang hadir sudah paham semua. Tapi kebanyakan masyarakat belum paham istilah tajalli. Kalau mendengar istilah triple T, takhalli, tahalli, tajalli, ia akan mengatakan, wah itu sih istilahnya para wali itu bukan kelas kita itu. Saya pernah begitu dulu. Karena guru-guru saya juga mengatakannya begitu. Tertularlah pada saya. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah, saya yang bodoh ini terus belajar dan belajar. Maka sekarang fahamlah. Mudah-mudahan pahaman saya benar. Takhalli diambil dari kata khalwatun, khuluwun. Apa itu? Kosong. Yang dimaksud mengurangi dosa-dosa. Dari mungkin dosa yang dilakukannya 100 jadi 99. Itu sudah takhalli. Apalagi jadi 90, jadi 80, jadi 70. Terus berkurang. Itu takhalli. Syukur kalau sampai habis dosa-dosanya. Yang hadir sudah takhalli apa belum? Sudah takhalli apa belum? Sudah. Oh kan? Untung Rois yang datang. Saya punya wewenang untuk menilai. Nggak tebak-tebakan. Bapak Ibu, itulah tadi, karena ihsan ngawang-ngawang, ihsan ini terlalu lama ditendang jauh dari umat Islam,
Akhirnya persoalan tasawuf tidak jadi konsumsi sehari-hari. Takhalli itu mengurangi dosa. Zina dosa apa? Bukan. Maaf, pertanyaannya agak mencolok pertanyaan saya. Tadi malam pada zina semua enggak? Enggak? Ada yang belum pernah? Itu sudah takhalli. Maling sendal orang berapa puluh tadi malam? Enggak. Barangkali tadi malam membunuh? Enggak, itu takhalli. Kita ini sudah masuk pada proses takhalli, tapi belum selesai. Begitu yang lebih balance, lebih mizan bicaranya. Tidak, mana mungkin, enggak bisa. Jadi pokoknya semua dosa ada pada diri saya. Jangan gitu. Buat apa mengaku kalau memang tidak? Sudah takhalli? Di belakang belum berani ngomong. Saya mau mahasiswa Pak. Mahasiswi belum. Apakah semua dosa kita lakukan? Tidak. Adakah dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan? Adakah sudah mengurangi dosa-dosa? Takhalli apa belum? Nah kan, aduh, bukan kerjaan mudah gini-ginian ini, menggiringnya itu. Bukan pekerjaan mudah. Antara kesadaran dan pemahaman gak mudah. Mohon maaf, saya bukan sombong merendahkan para ulama, tokoh dan mahasiswa. Yang gini-gini kadang-kadang yang sudah ilmuwan sekalipun masih textbook thinking. Ya. Sekarang kita beralih kepada tahalli. Apa katanya? Sudah tahalli apa belum? Sudah. Kenapa nyebut sudah langsung? Karena tahalli aja udah. Gak apa-apa, itu imbas saja, imbas. Biasa, gak apa-apa. Apa tahalli? Dari hulliyatun, keindahan, mapaisi diri. Ini kebaikan apa kejelekan kumpul di sini? Tahalli. Tadi sholat duhur ya? Tahalli. Tadi malam sholat tahajud ya? Tahalli. Ada yang minta-minta dikasih ya? Tahalli. Sudah tahalli belum? Alhamdulillah. Andai wassalam pun saya enggak apa-apa kan? Udah latihan ini. Latihan toriko itu gitu. Jadi ada nuansa keilmuannya, ada nuansa melatih rasanya. Kita terlalu tawadu. Bagaimana kamu? Saya orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Ya, yang disebutkan tawadu orang berkemampuan tinggi, tapi merasa dirinya rendah. Itu tawadu. Kalau orang nggak bisa apa-apa, lalu merasa rendah, ya memang nggak bisa apa-apa. Bukan tawadu. Hati-hati. Indonesia ini sungguh banyak yang harus diluruskan, Pak. Itulah saya 23 tahun nggak bisa diem. Rasanya nggak ada bulan yang nggak dipakai terbang ya. Barat, utara, selatan, terus. Yang ngomongin ginian aja. Setelah orang mengatakan, sampai di Malaysia saya dipanggil ke Istana Negeri Sabah. Pak Kiai besok ke Istana Negeri. Apa salah saya? Saya kata, taklah salah besok mendapatkan bintang Pak ya. Bintang apa? Darjah yang amat mulia Kinabalu. Buat apa saya dapat tuh? Apa kerja saya? Itulah bahaskan. Innalillah orang sini dari dulu matilah selalu. Pak Yai bahaskan itu menjadi innalillah adalah kebangkitan. Wah itu luar biasa itu. Kata orang, nggak tahu terserah orang. Tahalli mengurangi dosa-dosa. Kalau kata Ebit. Tahalli memperindah diri dengan akhlak yang. Nah sekarang tajalli. Sudah tajalli apa belum? Boleh jawaban bebas. Yang mengatakan belum itu kira-kira tawadu. Yang sudah mengatakan sudah artinya syukur. Jadi nggak ada yang salah. Enaknya tasawuf itu. Nggak punya musuh Pak. 35 tahun saya jadi mubalik malang melintang di negeri orang.
tak punya musuh. Napa Tuhan tak punya musuh? Musuh satu terlalu banyak. Ya, sahabat 1000 terlalu kurang. Enak. Beda-beda sedikit tak apa. Bersamalah dalam kesamaan, bersamalah dalam perbedaan. Saya katakan sepak bola tak harus sama. Gonzales tinggi besar, bule. Sedangkan si Okto hitam kecil. Tapi ketika kompak, gol. Itu aja. Tawa kamu. Nah ya, ini mudah-mudahan muncul NU Ma'rifat. Enak. Jadi bukan membawahi orang lain, tapi diakui lebih tinggi daripada orang lain. Nggak pernah membawahi, tapi diakui lebih tinggi. Kan artinya membawahi juga ya. Ketimbang membawahi orang lain nggak merasa dibawahi. Nggak enak itu. Nggak enak itu. Pemberontakan itu. Agak seru-seru sedikit nih. Udah masuk kepada bab-bab begini. Tajalli. Terima kasih kalau sudah tajalli. Yuk ceritanya. Ada seorang istri. Mbak siapa namanya? Saya ambil nama orang Jawa. Ya biasalah langganan saya Iis lah. Sukabumi. Mbak Iis namanya. Mbak Iis punya suami Mas Asep namanya. Mas Asep namanya suaminya. Punya anak siapa? Si Otong namanya. Istrinya si Iis, suaminya si Asep, anaknya si Otong. Ayo kita mainkan sinetron. Luar biasa si Iis itu. Wanita rajin, pekerjaan yang pokok sudah dikerjakan. Masih ada waktu dia buat sulaman. Apa? Hiasan dinding dan tamplak meja. Izin Allah Iis meninggal duluan. Ketika Mas Asep melihat taplak buatan Iis, ya sebut, Mama saya, Mama. Kata siapa? Anaknya ngomong, Papa gila ya? Kenapa nak kamu nyebut Papa gila? Taplak meja disebut Mama. Gimana? Nah, kira-kira yang salah bapaknya apa anaknya? Ayo. Calon pemimpin. Yang salah anaknya apa bapaknya? Insya Allah nggak ada yang salah. Kenapa nggak ada yang salah? Bapaknya melihat taplak, melihat meja, mata zohir melihat taplak, sedangkan mata batin tembus pada si istri. Mama. Sedangkan anaknya mata zohir melihat meja, mata batinnya masih tertutup, taplak, begitu aja. Apakah ada makhluk di sekitar kita? Ada banyak. Ini kain makhluk, gordeng makhluk, lantai makhluk, kursi makhluk, sekat makhluk, semuanya makhluk. Beton itu makhluk. Beton itu asalnya dari apa sih? Ada pasirnya ya? Oh iya ya, ada pasir. Semen ada, besi ada, koralnya ada. Tadinya apa, jatuh langsung dari langit apa dari bahan bumi? Oh iya, dari bumi ya semuanya. Bumi itu langsung jadi bumi dulunya. Apa katanya apa dulu itu? Kalau menurut kitab-kitab ulama, Nuru Muhammad, Nuru Muhammad. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ini hati-hati zaman pinter sekarang, pinter akhirnya jadi sulit mikirin gituan. Jangan begitu nak. Saudara-saudara, kalau tidak ada Nur Muhammad, semua ini tidak akan wujud. Jadi barang-barang itu berasal dari bumi, bumi berasal dari Nur Muhammad, Nur Muhammad berasal dari Nur Jamalillah. Itu dalam Sirul Asrar, kitab yang sudah saya terjemahkan. Kenapa saya confident? Karena sambutannya juga dari Pak Wakil Menteri Agama. Kalau sudah seorang profesor doktor yang pemimpin memberikan sambutan, saya tidak ragu-ragu lagi. Begitu dalam kitab Sirul Asrar, berasal dari Nur Muhammad. Oh iya ya. Jadi kalau kita melihat makhluk, mata melihat makhluk, kalbu tembus pada siapa?
Pada siapa? Pada siapa? Tembus apa enggak? Bahasa Arabnya apa? Tajalli. Bahasa Arabnya orang awam juga biasa sebenarnya, di kita ini sudah tajalli. Begitu datang ke jalan melihat tabrakan, subhanallah. Kok bawa-bawa Allah sih? Itu mobil tabrakan, walau aja mobil tabrakan. Itu kehendak Allah, itu tajalli itu. Ibu memarahi anaknya ketika anaknya bandel. La ilaha illallah. Dikira pemarah sebenarnya ya. Tapi yang jelas urusan ini ada kontaknya dengan Allah. Saya menilai itu sudah tajalli. Sudah ada dalam proses tajalli. Tinggal perbaikan akhlak ke depan. Jangan mempersulit yang mudah. Selama mudah kenapa dipersulit? Kata Gus Dur gitu aja repot. Ya sudah. Alhamdulillah. Nih lihat. Jadi tajalli itu bukan begini. Oh nanti ya, kalau saya sudah mengamalkan zikir yang ini, nanti saya akan melihat bidadari di langit. Jadi nanti saya akan melihat Jibril datang. Bukan begitu, itu takhayul itu. Di kelas kita gituan itu takhayul. Mustahil sih enggak. Tetapi kalau belajar zikir nunggu-nunggu yang gituan capek Pak. Akhirnya sampai mati nggak ngalamin gituan. Aduh aku nggak pernah berhasil. Keliru berpikir seperti itu. Itulah muncul nanti macam-macam pendapat. Untuk belajar zikir begini harus sudah 40 tahun. Ada pendapat. Belajar zikir tarekat harus sudah 40 tahun. Sedangkan balik berapa tahun? 15 tahun. Rata-rata 15 sampai 40, 25 tahun. Artinya serahkan yang 25 tahun masa produktif kepada setan. Diserahkan kepada syaitan. Keliru berpikir seperti itu. Nanti syarat harus sudah 12 pan. Pan apa? Itu nahu sorob ma'ani bayan badai makolata disikok menaduroh mantek. Yang nyantren aja gak bisa-bisa. Sampai 12 pan secara ngelotok. Enggak begitu. Apa kaitannya zikir dengan 12 pan? Orang yang zikirnya sudah baik, mendapatkan ilmu limpahan dari Allah, mendapatkan ilmu 12 fan. 6 ilmu zahir dan 6 ilmu batin. Apakah zikir seperti itu ada syarat-syaratnya kalau ingin mencapai target-target yang tadi? Bisyarti akhdhiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Zikirnya harus memakai guru yang ahli, yang bersilsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalbunya sudah taqiyun, bertakwa sempurna, naqiyun, bersih, mimma siwallah. Karena ini urusannya urusan spiritual, urusan nurani, rabbani, ruhani, urusan kolbu. La bikulli kalimatin tusma'u min afwahil ammah. Tidak sekedar kalimat la ilaha illallah yang diterima dari orang-orang biasa. Wa in kana lafdhu wahidan, lafadznya sama, lakin bil makna tafawut, tertib bobotnya maknanya akan berbeda. Kenapa? Li'anal qalba yahya idza akhadha badra tauhid. Karena kalbu akan hidup kalau dia mengambil bibit dari kalbu yang hidup, fayakunu badrun kamilan. Sedangkan wabadru gairul baligi la yambutu. Sedangkan wabadru gairil baligi bisa, wabadrun gairul baligi kalau mau dijadikan sifat pakai tanwin. Sedangkan bibit yang tidak sempurna, tidak baligh, la yambutu, tidak akan tumbuh. Gitu. Tinggal saya mau nanya, apakah semuanya sudah menerima talqin zikir dari orang yang dianggap ahlinya? Sudah semua belum? Belum. Punya wudhu semua enggak? Punya? Baik. Kalau perlu, saya akan langsung saja berikan. Saya bukan mursyid, tetapi saya wakilut talqin. Orang yang diberi wewenang untuk menyampaikan itu. Bagi yang memerlukan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Dalam buku atau kitab Syekh Nawawi Al-Jawi yang disebutkan Qatrul Gais, guru besar di Masjidil Haram pada sekitar abad 18. Dalam kitabnya beliau menjelaskan tentang nafsu. Menjelaskan tentang nafsu. Ketika ditanya tentang masalah malaikat. Malaikat adalah jismun nuraniyatun la nafsalah. Nah, disebutlah nafsu ada 7 tingkatan. Amarah, lawamah, mutmainah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Yang lebih enak baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, fan nafsu. Lanjutkan. Kok ketawa? Pak Jejen, jangan gitu. Jangankan yang gondol, yang gondrong aja sulit. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas saya ngomong ada referensinya. Ya, bukan ngarang otak sendiri. Jangan dianggap kitab-kitab lama seperti ini kuno, kampungan, ketinggalan. Lu, Masya Allah. Ini sudah dijelaskan. 7 titik dalam diri manusia. Kolbu bukan daging hati, sudah saya katakan tadi. Jantung juga bukan kolbu. Ada orang mengatakan jantung disebut kolbu karena dia bolak-balik glak, 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 glak. Kitabnya kitab apa? Dari mana? Hadirin, sanubari bukan perasaan. Tapi sanubari adalah sonubar. Ya-nya ya nisbat. Sonubar nama buah. Kalau Anda ke negara lain lah, saya sendiri belum pernah lihat sih. Udah buka aja internet. Minta aja ke internet. Sanubar. Klik. Keluar sanubari. Ini buah sanubar. Udah pernah beli belum? Kalau 1 begitu, kalau 2 begitu, kalau 3 ya begitu. Dipotret dari jauh jadi begitu. Sungguh Indonesia adalah penganut madhab ini. Penganut madhab love. Kalau orang mencintai orang lain, ketika ketemu keluar dari mulutnya seperti bunga sirsak. Itu diyakini banget gitu. Jangankan orang awam. Seakan-akan ulama juga enggak mengatakan, itu main-main, enggak. Oh, itu memang benar. Dari mana mulainya? Sanubar bukanlah perasaan, tapi sanubar adalah nama buah. Nama buah. Nah, jantung itu bentuknya seperti buah sanubar. Dipotret dari jauh jadi begini. Ya. Maka di manakah sebenarnya titik-titik pusat sifat manusia? Titik-titik punya pusat sifat manusia adalah 7. Yang pertama 2 jari di bawah susu kiri, latifah kolbi. 2 jari di bawah susu kanan, latifatur ruh. Ini kitabnya Fathul Arifin. Disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, imam besar, guru besar di Masjidil Haram lagi. Makamnya di Mu'alla sana bersama Siti Khadijah. Sudah ke sana belum? Belum lagi. Karena nggak punya duit alasannya. Bukan, duitnya habis dipakai rokok.
Jujur aja. Latifah sirri khafa akhfa. Kalau Anda ikut EISKI-nya Dr. Adi Ginanjar, tentu Anda diperkenalkan dengan Godspot. Ini yang dibahas satu. Sedangkan dalam kitab-kitab tasawuf disebut 7, maka la, bukan main-main itu. La diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun. Ini saya katakan salah satu di antara 46 metode yang sudah tersebar di Indonesia. Indonesia aja lah ngobrolnya dulu. Yang sudah tercatat oleh lembaga kami di Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah di bawah pimpinan Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya. La ilaha illallah. Di sini sifat buruk, mudah tertarik, membinasa dan lain sebagainya. Di situ gudangnya. Di sini gudang sifat buruk, pelit, kikir, serakah, khianat, bodoh, takabur, syahwat, pemarah, di situ. Ini bagaimana Pak Jijen kok bisa tahu? Ada kitabnya. Kalau saya suruh nunjukkan ya nggak ada, nggak kelihatan. Ini masalah tajalli, masalah mugoyabat tadi. Illallah nembus di sebelah kiri. Bagi yang memerlukan, mari kita ucapkan sama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina salatan tunjina biha min jamil taqdilana biha jami'al hajat tuhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka la darajat sulghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamatin. Ya Allahi fawqa aydihim wa man kasaba inna min afa bima hada alaihi ajrun azim. Itu yang pertama. Rasulullah pun demikian melakukannya kepada sahabat yang menginginkan, beliau ajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Lihat referensinya pada Al-Anwarul Qudsiyah Imam Syaroni, sama umurnya kurang lebih 900 tahun yang lalu. Masih beredar kitabnya sekarang, silakan cari di toko-toko. Satu lagi disebut Thariqah Naqsyabandiyah, yang tadi Thariqah Qadiriyah, bukan Qadariyah ya. Qadiriyah, apa katanya? Tundukkan kepala ke sebelah kiri, pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, tundukkan kepala ke sebelah kiri, rapatkan dagu ke dada sebelah kiri, pejamkan mata, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, bidik, maaf bukan porno, 2 jari di bawah susu kiri, disitulah posisi jantung. Antara jantung dengan latifah qalbi adalah majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahalli wa iradatil hal. Harus pakai sastra apa membongkarnya. Kalau enggak pakai sastra kita macet di pemikiran-pemikiran dangkal. Majaz mursal. Mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Sebutlah nama Allah di dalam wilayah jantung saudara. Tanpa lidah. Allahu Allah. Allahu Allah. Bagi Bapak yang belum punya metode tertentu, tarekat tertentu dengan silsilah tertentu, dan Anda ingin memperbaiki kolbu, silahkan pakai. Ini yang disebutkan Naqsyabandiyah. Allahu Allah, Allahu Allah. Al-Quran di negara kita lebih banyak dilantunkan sebagai seni ketimbang sebagai pedoman pemahaman. Ayat-ayat tentang wajilat qulubuhum, tentang kalbu yang cepat terenyuh, kalbu yang cepat peka ketika mengingat Allah, ternyata tidak menjadi garapan utama. Allahu Allah, Allahu Allah. Kita terlalu lama salah paham menganggap bahwa Tuhan di atas sana, seolah-olah Tuhan duduk di atas sana, padahal Allah maha dekat. Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini bukan sedang renungan malam di kalangan anak-anak pramuka, bukan. Ini bukan sedang zikir seni untuk membuat kesedihan-kesedihan
yang bersifat main-main. Tapi ini sedang menembus wilayah batin dalam diri kita. Saya pun merobitohkan kalbu saya kepada beliau-beliau, arwahul anbiya wal auliya wa syuhada was salihin. Saya orang yang tidak mampu andai tidak disaluri oleh mereka-mereka. Allahu Allah. Banyak orang menggerutu karena belum punya rumah besar, uang banyak, mobil bagus, tanah luas. Padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, sekujur badan dengan kemampuannya, tangan kaki dengan geraknya. Matahari menyinari setiap hari berapa miliar kalau kita menyewanya. Oksigen yang kita gunakan berapa miliar. Air satu tetes berapa miliar. Allah. Kurang ini. Bangsa Indonesia ini kurang dididik ininya, rasanya, ihsannya. Bermain di pengetahuan, terus pengetahuan penting. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Tapi jangan merasa cukup hanya dengan pengetahuan. Tembuskan ke dalam rasa. Jangan ada kata-kata, saya masih anak-anak, saya belum waktunya. Siapa bilang? Allah memberikan tanda-tanda baligh adalah tanda dia mendapatkan SK, harus melakukan tugas dari Allah. Ini nak yang disebutkan zikir tarekat itu begini. Apa salahnya begini? Sesat dari unsur mana? Justru kewajiban dari Allah untuk melakukan begini. Mohon maaf kalau mau main tuduh-tuduhan soal kesesatan, orang yang tidak mau berzikirlah yang seharusnya jujur, dia sedang tersesat. Dia ad-dallin. Lihat tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah ad-dallin? Orang yang belum mampu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Silakan. Saya berani mengatakan karena saya banyak mendapatkan kesuksesan dari Allah, antara lain adalah karena belajar, bersyukur dan bertobat melalui zikir seperti ini. Jadi di kendaraan, di rumah, dimanapun, di toko, di kampus, di kantor, di jalan, olahraga, dapur, sekalipun terus kalbu kita tiap denyut jantungnya isi dengan Allah. Kosong satu kali saja dosa besar. Lupa kepada Allah itu dosa besar. Kita selalu menyebut dosa besar zina, maling, madat, madon. Padahal lupa kepada Allah, itu pun adalah dosa besar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum ulaika humul fasikun. Orang-orang yang lupa kepada Allah adalah orang-orang yang fasik. Bahkan disebut munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang sangat sedikit zikirnya, ingatnya pada Allah, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Lihat dalam Quran. Allah. Insya Allah. Tugas berat kita mengurus manusia, khususnya bangsa Indonesia yang umat Islamnya 200 juta lebih, dengan kekuatan bantuan ilmu spiritual rohaniah seperti ini akan menjadi semakin ringan. Saya orang lapangan yang merasakan. Di kampung saya dulu berjamaah subuh hanya 4 orang, saya katakan tadi. Kini bisa beratus-ratus masyarakat. Ilmunya ini antara lain. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, saya serahkan dua-duanya. Kalau saya mengucapkan ajaztukum, jawab qabiltu. Ajaztukum, silakan diamalkan ya. Buku panduannya nanti berhubungan saja dengan Al-Mukarramin, para senior yang telah lebih dulu mengamalkan di Pekalongan ini. Dengan hormat, jangan remehkan. Orang awam mengucapkan la ilaha illallah, jangan remehkan. Baik-baik saja. Kan saya sering ya memperagakan kakek-kakek zikir di musola yang sudah hampir roboh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil matanya ngelihat cecak, itu cecak gemuk sekali. La ilaha illallah, cecaknya ngambil nyamuk. La ilaha illallah,
nyamuknya habis 3. Karena memang dilihat oleh matanya, kata hatinya nyamuknya habis 3. Kira-kira zikir seperti begitu bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Jangan suka menjelekkan orang tersinggung. Bagus daripada enggak gitu dong. Ya, gendong anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus jelek? Bagus daripada gendong anak pang he pang duha pang he pang. Bagus apa jelek? Daripada dibanting, bagus lah. Insya Allah nggak punya musuh, Pak. Baik, saya lanjutkan. Masih ada waktunya? Li'annal qalba yahya idza akhadha badrat tauhid. Karena kalbu akan hidup kalau dia mengambil bibit yang hidup dari kalbu yang hidup. Innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan kepada neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajahu, dengan keinginan mengejar ridho Allah. Zakirullah bil ghafilin belum dibaca. Tafaddal al-mukarram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zakirullah fil ghafilin kasyajarul hadra fi wastil hasim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zakirullah ta'ala fil ghafilin kal hayyi bainal amwat. Qala Allah ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Surat Az-Zumar ayat 22. Qala Allah ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. As-Saff ayat 9. Qala Allah ta'ala, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Qala Allah ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Qala Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Ya, sudah dulu. Alhamdulillah. Ditopang dengan hadis-hadis Rasulullah yang semuanya sudah diteliti oleh senior saya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali bin Haji Muhammad Singapura, salah seorang pengurus Majelis Ugama Islam Singapura. Dia lebih ahli dalam hadis daripada saya. Karena itu semua hadis yang ada dalam Miftahus Sudur sudah beliau teliti, beliau buka dalam kitab-kitab hadis dan beliau sebut sanad-sanadnya setiap hadisnya. Jangan terlalu cepat mengatakan bahwa orang tasawuf gudangnya hadis dhaif. Baik hadirin, hadis Rasulullah menyatakan ini ada sekian ratus orang yang hadir. Syukur kalau semua kolbunya sedang berzikir kepada Allah. Tapi tidak mustahil ada 1, 2, 10, 20, 30, 40 mungkin yang tidak sedang berzikir kepada Allah. Menurut mata kita sama aja. Sama aja. Bahkan si ini ngantuk, si ini melek. Ya, kita cuma bisa melihat itu. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengalami melihat iblis sedang berjalan di luar masjid. Kalau pakai bahasa kita nih, maaf ya, bahasa saya mungkin kurang santun ya. Mungkin Rasul bertanya, "Iblis libur, gak tugas?" Masa Rasul begitu ya? Kira-kira supaya mudah gitu aja lah menyampaikannya. Enggak, masih tugas ya Rasulullah. Masuk tuh, ada yang lagi sholat tuh. Enggak. Kenapa enggak? Takut. Takut yang mana? Takut yang sedang tidur. Kalau ada orang berkumpul sekian puluh atau ratus atau ribu orang, syukur kalau semuanya berzikir, tetapi mungkin 1, 2 yang berzikir, banyak yang tidak, bagaikan orang hidup di tengah-tengah bangkai-bangkai. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih.
Manusia-manusia yang diberikan keleluasaan kolbu oleh Allah, berarti dia sedang berada pada cahaya dari Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Wailun, mohon maaf. Nih, dengar-dengar udah sering dengar kalimat wail ya? Nama apa itu? Dengar-dengar? Nama neraka ya. Iya, silakan aja. Saya nggak mau memberangus pendapat orang. Syukurlah kalau ada kitabnya. Mungkin ada kitabnya. Kitab apa sih? Bingung juga sih. Insya Allah wail bukan nama neraka. Wail itu kalimatuz zajr, ya. Dalam bahasa Arab, kalau kita melihat anak nakal naik sepeda, main pisau, wailun lak, celaka kamu. Wailun itu kalimat menunjukkan kepada kecelakaan. Kalau nama neraka yang saya hafal sih, lihat aja di Zurratun Nasihin. Yuk ingat-ingat semua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, Jahannam. 2, Jahim. 3, Hutomah. 4, Sakor. 5, Sa'ir. 7, Lazo. 6, Lazo. 7, Hawiyah. Kok calon gak hafal sih? Pak Jejen ngomong suka begitu. Saya sih lebih baik ngaku calon neraka lalu saya tobat dan nanti nggak jadi ke neraka, ketimbang sekarang merasa calon surga lalu tidak tobat dan nantinya nggak jadi ke surga ya ke neraka. Gitu yuk. Kalau pakai hikam jadi begitu berpikir, Pak. Orang sekarang merasa aku paling surga, orang lain neraka. Wah, berat, Pak. Orang seperti itu sombong, Pak. Sombong. Ilahilas. Cukup dulu. Sudah tahu artinya belum? Ya syukurlah kalau ngerti. Ya, wahai Tuhan, aku tidak layak masuk surga. Kira-kira jangan dulu dilanjutin. Malaikat dulu kasih kesempatan. Mungkin kata malaikat, memang elu layaknya masuk neraka. Itu ijaz itnab itu. Ijaz itu. Kalau diitnab kan jadi begitu. Kalau pakai sastra inab, kita tahu aja kalimat ini cuma segini, kira-kira ada yang nyelip nih. Ilahi, ya Allah, saya tidak layak masuk surga. Memang lu mah layaknya masuk neraka. Kalau begitu, mari denganku ke neraka. Wala aqua, baru keluar. Memang saya calon neraka sih, tapi nggak sanggup. Wala aqua ala nari. Jadi sebenarnya kita ini calon apa? Terserah. Ini kita sering melantunkan sesuatu dengan pemahaman. Makanya di Indonesia segala nazom pasti jadi duit, sebab dibikin lagu terus. Allahu Akbar. Wirid agung, wirid mulia di kitab Dalailul Khairat. Apa itu? Ila Baitil Haram. Ketemu oleh seniman, ila Baitil Haram ya duyufallah qad sa'aitum deng 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 deng. Jadi lagu lagi. Salatullah salamullah. Jadi lagu lagi. Saya nggak anti ya. Kata orang Bali saya disebut kiai seniman karena saya suka bikin lagu-lagu. Tapi jangan sampai dianggap bahwa amalan-amalan agung hanya untuk itu. Sering baca sholat badar, pasti itu lagu wajibnya kita. Tapi hati-hati loh, sifat badarnya nular belum pada kita. Pasukan sedikit dalam keadaan lemah, ketika berperang mampu melawan pasukan yang elit, itu badar. Panjang itu kalau bicara yang kesana lagi. Jadi hadirin rahimakumullah, fawailun, maka celakalah orang-orang lil qasiyati qulubuhum yang hatinya keras karena tidak melakukan zikir kepada Allah, jauh daripada zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Orang-orang yang jauh dari zikrullah adalah orang-orang yang keadaannya tersesat dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allah berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Kalau ditinjau selintas, ini ayat dikir, mana kalimat dikirnya? Nggak usah bingung, Pak. Kita mengenal dalam ilmu mantik yang disebutkan kalimat yang istirak, ya.
kalimat yang satu kalimat tapi bermakna luas dan banyak. Ini al-huda. Allah yang mengutus Rasulullah membawa al-huda, yakni dinul Islam, yakni Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullih, untuk diizharkan, ya, dinampakkan bahwa Islam di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Di dalam surah Al-Baqarah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimukumul kitab. Tetapi dalam ayat lain, yatlu dulu, baru taklim, baru tazkiyah. Silakan. Yang jelas 3 serangkai tugas di dalam Islam adalah 3. 1, tilawah, bacakanlah ayat-ayat Allah. Sampaikanlah ayat-ayat Allah. Mengerti nggak mengerti, paham nggak paham, nurut nggak nurut, sampaikan. Yang kedua adalah tazkiyah, bersihkan kolbu umat. Kalau dalam Al-Baqarah 151, barulah taklim, memperluas pengetahuan. Indonesia kelihatannya berhasil dalam 2 ya. Kalau dalam tilawah dan taklim sudah hebat. Tazkiyah yang lambat. Tazkiyah yang lambat. Pembersihan kolbu yang lambat. Ihsan tadi yang lambat. Tadi sudah kita praktekkan sama-sama. Ketika saya tanya rukun Islam, semua menjawab lancar. Tanya rukun iman, menjawab lancar. Ihsan, maaf, blek. Ya, ihsan. Mari kita masyarakatkan ihsan. Saya setuju menghormati para wali, setuju menghormati para ulama, setuju, saya setuju. Tapi jangan menghormati para wali kita jadi orang putus asa. Jangan jadi orang putus. Kebanyakan masyarakat kita kan tahu walinya juga dari film ya. Kangjeng Sunan Anu sedang berkelahi dengan Sunan Anu, terbang dari pohon petai ke pohon kelapa. Wali itu gitu aja. Tambah ceritanya Jaka Tingkir, berantem terus, nggak ada episode sholatnya. Iya kan? Coba lacak siapa yang bikin film, Anda tahu bosnya non muslim. Kita yang tahu sejarahnya kurang duit lagi, jadi nggak bikin film. Ini maju kena mundur kena. Ya. Ayo cari uang dari mana? Cari sekian miliar, yuk kita buat film yang sesuai, ya minimal lah, tidak terlalu kelihatan. Kian Santang ngilang melulu. Kian Santang itu kakek kita itu. Maaf sorry ya, Pak Jejen Sirik Pidik katanya. Ya dampaknya bagaimana? Bahkan kita menganggap wali itu Pak pintar ngilang. Wali itu orang zaman dulu, kan ya? Katanya wali itu zaman dulu gagah sakti, selalu di situ mainnya. Orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti, orang dulu gagah sakti. Saya akan tanya, orang dulu itu apa? Dulu itu waktu yang sudah lama disebut sekarang, itu dulu. Nah, sekarang waktu sekarang disebut nanti jadi apa? Jadi dulu. Sekarang kalau disebutnya nanti 100 tahun yang akan datang nanti cucu buyut saya akan ngomong dulu zaman Eyang Jejen. Aku jadi orang dulu nanti. Ya. Karomahnya diantaranya kalau merokok bisa habis 3 batang. Kan karomah itu mah. Umpama ya. Jadi sekarang masih terbuka peluang untuk kewalian. Nah kan nggak jawab lagi. Ini imbas daripada ihsan hilang ini. Sebenarnya rata-rata Pak. Saya ngaji, saya ceramah di Masjid Sultannya Singapura, Istiqlalnya Singapura. Istiqlalnya Singapura itu Masjid Sultan. Saya sampaikan ini di beberapa masjid di Malaysia sana. Betul rata-rata sudah putus asa. Oh itu mah dulu Pak, zaman sekarang mah udah nggak musim lagi. Kayak duren musiman. Allah memerintahkan semua orang harus bertakwa sempurna. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang yang bertakwa sempurna waliullah disebutnya.
Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dulu, sekarang, dan nanti. Gitu aja. Coba diulang ngomong saya. Yang tadi. Jangan itu aja. Sebenarnya wali itu ialah orang yang bertakwa sempurna. Dulu, sekarang, dan nanti. Maaf, ada yang suka jadi pemulung nggak di mana-mana? Di Pekalongan ada. Itu barang yang diambil apaan sih? Botol bekas ya, plastik bekas. Itu dibuang setelah diambil atau dijual? Setelah dibeli oleh bosnya di apa? Didaur ulang. Nantinya jadi ember rusak apa jadi ember baru? Aduh, jelaskan apa jangan nih? Jelaskan apa jangan? Yang disebutkan para wali itu begitu, nak. Anda mahasiswa yang berpikirnya harus jernih, ilmiah, tidak tertutup, terhalang dengan budaya yang merusak, mohon maaf. Yang disebutkan waliullah itu daur ulang. Yang namanya Umar kan sudah disebut tadi. Ayo kalau kita mau banding-bandingkan kebandelan, bandelan Umar dulu, bandelan kita sekarang. Jawab yang jujur. Tidak bermaksud merendahkan Umar. Nah, itu aja jujur. Tapi setelah ia bertaubat menjadi manusia yang paling adil sedunia. Rabi'ah Adawiyah, pernah dengar? Ada yang namanya sama. Makasih. Orang mana dia? Orang Mesir. Ya, boleh. Rabi'ah yang ini boleh. Mudah-mudahan sama dengan sana. Pernah datang ke makamnya belum? Belum lagi. Duitnya habis. Saya nggak setuju kalau nggak punya duit. Bohong kamu, bohong kamu. Ya. Saya bertanya kepada juru kunci. Karena waliyahnya perempuan, maka juru kuncinya juga nenek-nenek. Ayuhas syekhoh agullak. Wahai nenek, saya mau bertanya, kam rakaatan dia sholat kulla yaumin wa lailah fi hayatiha. Berapa rakaat beliau sholat di waktu hidupnya? Dia mengatakan sambil jalan, nggak mau melihat saya mungkin karena saya tampangnya tampang pendosa. Dia mengatakan, Masya Allah subhanallah alf rakaat. Dia mengatakan, Rabi'ah Adawiyah di waktu hidupnya adalah mampu 1000 rakaat sholat sunat. Padahal dia di waktu mudanya adalah playgirl. Dari kampung datang ke kota mencari kerja, ternyata ketemu mucikari. Akhirnya pindah tangan lah. Udahlah, nggak usah dipanjangin juga tahu yang namanya pindah tangan. Dari hidung inu ke hidung ini, ya. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi akhirnya bertemu mursyid, bertemu guru. Alhamdulillah ia berubah menjadi waliyah yang sangat masyhur. Mahmud Al-Fatih, Turki, Istanbul. Leluhur beliau belum pernah ada yang mampu menjebol Konstantinopel. Kalau urusan perang sama saja mampu. Pasukan sama hebat. Sebenarnya dia sendiri pun hampir kalah. Dan ia sendiri pun sudah putus asa. Bahkan biji tasbih dari gurunya pun sudah dirobek-robek, dia buang-buang. Saking putus asa melawan Kaisar Konstantin luar biasa. Dengan bimbingan tasawuf, tarikah. Jadi kalau bicara tarekat jangan cuma oh itu zikir di pojok sendiri putus asa. Itulah tasawuf jadi kampungan. Tasawuf jadi ditinggalkan ilmuwan. Tasawuf nggak ada di kampus. Tasawuf nggak ada di kiai pesantren. Karena dianggapnya tasawuf adalah kelompok putus asa, kelompok sakit hati. Tawa loh. Kita buka lagi nak. Tasawuf adalah cerdas, tasawuf adalah sejahtera, tasawuf adalah maju. Ada Turki sedikit. Ya, ayo. Sudah di setel belum film Mahmud Al-Fatihnya? Udah ya. Ini udahnya selalu Jackie Chan sih yang kamu. Kemenangan dia karena tasawuf, karena tarikat, karena zikir. Kita tahu Salahuddin Ayyubi, siapa yang mampu merebut setelah Sayyidina Umar, merebut Baitul Maqdis,
yang mampu merebut Baitul Maqdis adalah Salahuddin Ayyubi. Keluarga beliau adalah orang-orang Qadiriyah, ahli zikir bertarekat. Jadi kalau ngomong tasawuf jangan karomat aja yang diomongin. Nanti ujung-ujungnya karomat gak pakai syariat jadi klinik nanti. Saya tahu. Indonesia ini banyakan tukang gituannya sih. Ini di Turki sana. Ya. Ini si Uwa. Pemain dong. Jadi tiap ngomong saya punya data. Saya nggak mau ngomong tanpa data. Nih, lihat Turki, bagaimana Turki sekarang, masya Allah. Hadih Turkiya. Ya sudahlah, Allahu Akbar, sudah hadir. Aku dari sini mau jarah, mau cari ilmu yang dalam ke sana. Begitu ngelihat orang, wah, muka Arab, kulit Arab, pakaian Eropa, masya Allah. Ini adalah logam yang di dalamnya ada tulang belulang tangan Nabi Yahya, di dalamnya. Terus barangkali ada yang lain sama. Terus ini telapak Rasulullah, terus ini serban Rasulullah, terus ini Hajar Aswad dulu tempatnya, terus ini pedang-pedang yang terkenal. Nabi Dawud pedangnya, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Udahlah nanti kesana aja sendiri ya. Ini tongkatnya Nabi Musa. Kira-kira mau nggak kalau saya kasih tongkatnya Nabi Musa? Kita tahunya bahwa mujizat Nabi Musa adalah tongkatnya. Duluan mujizat, duluan tongkat. Nah kita terpengaruh lagi oleh ilmu kejawen, bahwa untuk mendapat sesuatu dari Allah tapak. Tasawuf dianggapnya gituan. Maka datanglah nanti suara tak ketinggalan, suara gema angkasa, wahai jen. Setelah kamu 40 hari di dalam goa, kuberikan senjata pusaka. Nabi Musa naik Tursina sudah bawa tongkat. Tongkat dari mana? Dari mertua. Untuk apa? Gembala kambing. Naik ke atas lalu munajat 40 hari, maka tongkat dilemparkan menjadi ular. Bukan tongkatnya yang mujizat, zikirnya. Kayak belum ada yang berani ngomong begini ya. Untung saya rois. Itu pentingnya SK saya. Di Malaysia di mana-mana selalu. Gak ada yang tahu. Di sini macet orang Indonesia ini. Kita ini mereknya ahli sunnah wal jamaah, tapi disebut bodoh oleh orang lain. Quran cuma sebatas lagunya aja. Allah. Saya nggak anti, saya qori dulu. Saya dewan juri loh. Tapi kalau Quran cuma untuk begitu aja, bagaimana kita bisa maju? Nak, tasawuf itu memahami Quran secara menyeluruh. Kalaupun enggak ya tadrij, bertahap, pahami Quran, pahami hadis yang benar. Ayo bergerak, ayo pembuktikan. Jadi bidang hidupnya, ekonominya urus. Secara tasawuf segalanya urus. Bukan tasawuf itu kalau saya mau tasawuf udah nggak bisa pegang-pegang dunia, saya mau meninggal dunia aja. Ampun, tasawuf nggak begitu nak. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu maju, tasawuf itu sejahtera. Siap tasawuf, siap jadi sufi. Iya begitu. Nggak harus pakai jubah. Misiknya satu ples wangi, supi lewat, wih, Hajar Aswad garut. Udah borak-bari di tasawuf nih. Pinter Pak Arif nih ngedatangin orangnya. Padahal banyak teman saya yang lebih pinter Pak. Ya begitu katanya. Jadi tadi apa itu? Botol-botol yang sudah rusak itu didaur ulang jadi apa? Ember baru apa jadi ember rusak? Saudara-saudaraku, itulah yang disebutkan tasawuf. Bukan memponis surga neraka. Baik buruk, bukan begitu. Bagaimana memperbaiki orang buruk menjadi baik?
Bukan memponis, tapi mengolah. Bagaimana mendaur ulang orang yang calon neraka jadi calon surga. Bagaimana mendaur ulang sampah-sampah yang jijik menjadi sesuatu yang bernilai. Itu tasawuf sebenarnya. Amin. Tuh lihat ini contoh daur ulang kan begini aja. Jadi para mursyid itu ibarat pemulung. Dipulung ya si ini si ini yang tukang anu-anu, ini tukang anu-anu, diolah terus dengan zikir berubah. Alhamdulillah. Tuh, jadi yang bagus itu. Ini ibarat para wali Allah ini. Dari daur ulang. Paham? Masih terbuka peluang? Sudah ketemu ilmunya? Sudah kan tadi udah saya kasih zikir tarekat. Waduh hebat kamu ini. Ya nggak apa-apa. Ini. Ya itulah ilmunya. Tinggal nanti mengamalkannya dengan cara yang baik. Amin. Baik, saya lanjutkan. Sudah habis belum? Walladzi ba'atsa fil ummiyina itu bukan? Fawailul lil bidzikrillah. Walladzi arsala rasulahu sudah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sudah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Selalu ke situ. Selalu wa yuzakkihim. Ulama Indonesia, cendekiawan Indonesia kadang-kadang sudah merasa menjadi warasatul anbiya. Padahal ia baru bermain di dua, tilawah dan ta'lim. Belum masuk kepada wilayah tazkiyah. Kalau orang sudah tahu urusan tazkiyah, ia akan mencari gurunya. Di mana gurunya? Bukan maaf, jadi orang kampus, jadi dewan yuri. Itu aliran. Akhirnya naik di buku, jadilah skripsi, S2 jadilah tesis, S3 jadilah disertasi. Bobotnya hanya sebatas meneliti, memponis-ponis orang, tapi memperbaiki umat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ya ayyuhal ikhwan, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qawafilir ruhaniyah fa an qaribin yanqati'u tariqu ala yujadur rafiq ila dhalikal alam wa ma kunna ji'na linaq'uda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-kharrabah wala li ajli al-aqli wasyurbi walin na'abil muhimmatin nafsaniyah al-khabithah. Terus fanabiyukum muqtadir ma'mum li ajlikum qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghammi li ajli ummati alladhina fi akhir zaman. Dah cukup dulu. Wahai saudara-saudaraku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dilanjutkan disambungkan oleh pengarsa Abah Guru Agung. Wahai saudaraku, intabihu, sadarlah. Eling mangka eling. Ya, sadarlah semua, bangkitlah semua. Wasari'u, dan bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum, mengejar ampunan Allah. Ma'ahadihil qawafilir ruhaniyah, tuh kan, bersama barisan rohani ini, bersama orang-orang yang memiliki kunci-kunci kerohanian ini. Pa'an koribin yan koti utori. Ini 900 tahun yang lalu diucapkan. Sebentar lagi jalan ini akan putus. Kita sekarang sebenarnya sedang merasakan itu. Di zaman dulu di Irak sana, di satu negara bisa punya ribuan wali-wali Allah. Sekarang di Indonesia punya berapa wali? Kalau kata Mbah Hasyim Muzadi baru wali-wali daya. Kata Mbah Hasyim Muzadi. Ada aja kalau mau balik ngomongnya, ya. Yang koting utari memang benar. Saya kurang lebih berkhidmat di pesantren dulu sekitar 15 tahun di pondok. Tidak pernah ada yang memperkenalkan tentang zikir seperti ini. Tidak pernah. Bahkan selalu ada yang mengatakan, kiai dengan tidak maksud merendahkan, beliau mengatakan, awas, hati-hati, jangan dekat-dekat Suryalaya. Kenapa? Nah, Suryalaya itu sesat. Suryalaya itu
Maktumus silsilah, terputus silsilah pada Rasulullah. Kalau kita tanya, Pak Kiai sudah ke sana apa belum? Belum. Kok berani memutus seperti itu? Katanya. Alhamdulillah, saya walaupun dulu banyak dihalangi oleh orang, saya tetap mencari. Apa sih Pak Jajan yang memotivasi Pak Jajan terus mencari guru? Walaupun banyak orang yang melarang. Ini kalbu saya sulit ikhlas. Kalbu saya sulit ikhlas. Kemana mencari guru ikhlas? Itulah mendorong saya berangkat ke Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan lain-lain bolak-balik. Alhamdulillah tahun 90 baru saya ketemu dengan Guru Agung Pangersaba, ketemu Miftahus Sudur ini. Yan koti otori wala yujadur rafi. Kalau ngomong para wali dari dulu juga sudah kita ngomong, tapi sifatnya dongeng. Dulu zamannya Kangjeng Sunan Anu di daerah sini adalah anu. Dan dulu di daerah Gunung Anu ada Sunan Anu adalah anu. Sekarang jarah aja datang ke makamnya, baca kulhu 3 kali, Allahumma pulang barokah. Cuma sampai situ. Mohon maaf, masya Allah. Wa ma kunna jinna linaquda fi hadhihi dunya ad-daniyah kharaba. Kita datang ke bumi ini bukan untuk hanya duduk-duduk di dunia yang akan roboh ini, dan tidak hanya untuk makan minum dan mengikuti hawa nafsu yang tercela. Ingatlah nabimu selalu menunggu, bingung memikirkanmu. Mungkin ini gimana ini? Kan Nabi sudah meninggal Pak Jajan. Kok masih ngangkat-ngangkat kata-kata begini sih? Iya. Disitulah pentingnya pemahaman roh. Di situ penting pemahaman. Kalau kita kosong pengetahuan ilmu tentang ruh, terjebak dengan kata-kata tadi, ruh urusan Tuhan, jangan dipelajari, maka kita akan menganggap Nabi Muhammad adalah jenazah yang terbujur di Madinah sana. Mayoritas umat Islam dunia termasuk Indonesia menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah jenazah terbujur di dalam sana, di dalam kubur di sana di Madinah. Padahal kita lihat dalam dua ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan pernah kau katakan, jangan pernah kau berpikir, jangan pernah engkau punya i'tiqad bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan menegakkan agama Allah kau anggap mati. Mereka adalah hidup, tetapi kamu tidak mampu merasakannya. Ayat lain mengatakan wahum yurzakun, mereka masih terus mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Rasulullah bingung menghadapi kamu. Nabi mengatakan gommi li ajli ummatil ladina fi akhir zaman. Aku sangat bingung kalau mengingat umatku yang ada di akhir zaman. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lianna ummatahu sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqah. An Abdullah ibn Zaid an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israil iftaraqu ala ihda sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa ma tilkal wahidah man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Qala Allah ta'ala wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya, sudah cukup dulu. 181. Mengapa Rasulullah bingung? Karena Rasulullah tahu bahwa umatnya akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel terpecah menjadi 71. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan umatku akan terbagi menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Siapakah yang satu itu? Ialah yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Sekarang diklaim hampir oleh semua kelompok.